Hello Masters, welcome to Kin Master Movie. Kali ini Kin Master Movie akan membahas alur cerita dari sebuah serial film drama Korea berkelanjutan berjudul A Business Proposal, Season 1 episode kedua. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus video ini sampai habis. Stay tune di channel Kin Master Movie. Scene dibuka dengan Shin Hari masuk mobil untuk bersembunyi menghindari Minwoo. Dan ternyata mobil tersebut milik Kang Tae-mo. Ia pun bertanya apa yang sedang dilakukannya. Padahal tadi ia berkata bahwa dirinya tak ingin bertemu lagi atau menikah dengannya. Lantas, apa alasan ia masuk ke mobilnya? Lalu sambil mencari alasan, Shin Hari pun menjawab tujuannya masuk ke mobilnya adalah untuk menegaskan kembali ia benar-benar tak tertarik dan melarang menghubunginya lagi. Padahal ia hanya bersembunyi karena takut terlihat oleh Minwoo. Namun Kang Tae-mo dengan santainya menjawab apapun alasannya, ia akan tetap menikahinya. Shin Hari yang tambah bingung akhirnya berkata lagi bahwa ia benar-benar tak suka semua hal tentangnya. Ditambah menurutnya ia mirip Archaeopteryx, yaitu nama Latin dari jenis dinosaurus purba yang bisa terbang. Setelah itu dengan rasa malu ia pun bergegas keluar dari mobil itu. Di tempat lain, Yongseo yang sedang makan dan mendengarkan cerita dari Shin Hari tentang pertemuan ta'aruf keduanya bersama Kang Tae-mo. Yongseo tertawa mendengar cerita tersebut. Menurutnya, situasi itu lucu sekali. Niat hati menghindari Minwoo, tapi justru ketemu lagi dengan Kang Tae-mo. Lalu Shin Hari bertanya apa yang harus ia lakukan karena dia bersikeras ingin menikahinya. Karena stres dengan permasalahan tersebut, mereka berdua pun abok bersama hingga teler. Untungnya ada polisi baik hati yang mau mengantarkan mereka berdua ke rumah Shin Hari. Lalu orang tuanya pun berterima kasih dan juga meminta maaf karena anak dan temannya telah merepotkan polisi tersebut. Terlihat kakek Irawan dan Kang Tae-mo yang akan menyantap sarapan pagi. Kakek mengatakan bahwa mengenai pernikahan, ia akan berbicara lebih lanjut dengan bapaknya Jin Yongseo. Dan ia pun sudah mempersiapkan tempat pernikahan itu. Sehingga semakin cepat pernikahan digelar, semakin cepat pula ia bisa melihat cicit dari cucunya. Kemudian pembantunya menyela di obrolan mereka berdua. Ia memberitahu Kang Tae-mo bahwa HP-nya terus berbunyi. Ternyata itu adalah pesan dari Jin Yongseo yang memintanya untuk bertemu. Di kantor, ketika mereka sedang membicarakan tentang profil Kang Tae-mo, tiba-tiba telepon teman wanita Shin Hari yang bernama Cindy berbunyi. Kemudian Shin Hari tak sengaja melihat panggilan tersebut yang berasal dari Minwoo. Lalu Cindy meminta izin kepada Ibu Wati untuk mengangkat telepon tersebut. Kemudian Shin Hari yang curiga dengan Cindy pun mengikutinya. Hingga akhirnya ia pun kaget setelah melihat mereka berdua duduk bersama. Ketika sedang mengintip, tiba-tiba Minwoo hendak pergi dari tempat itu. Sehingga Shin Hari pun langsung bersembunyi di balik makanan yang dibawa pelayan. Ketika sampai di kantor, sambil berjalan ia memikirkan pertemuan mereka berdua tadi. Sehingga hatinya gak karuan. Tiba-tiba saat mau masuk lift, Kang Tae-mo baru saja keluar dari lift tersebut, yang menyebabkan ia panik karena takut ketahuan. Ia pun berlari sampai menabrak orang yang ada di sekitarnya, sehingga menyebabkan ia terjatuh. Namun sandal yang dipakainya terbang mengenai wajah Kang Tae-mo. 누구야? Ia pun langsung berlari dan Kang Tae-mo pun mengejarnya. Dan aksi kejar-kejaran pun berlangsung lama. Hingga Shin Hari terpojok di sebuah lift. Kang Tae-mo pun bertanya mengapa ia melempar sandal ke wajahnya. Lalu Shin Hari menjawab bahwa dirinya tak sengaja melempar sandal tersebut. Karena sebetulnya ia terpleset yang menyebabkan sandal itu melayang mengenai wajahnya. Setelah mendengar jawaban darinya, ia pun memberikan sandal itu kepada Shin Hari. Lalu setelah lift terbuka, mereka pun berpisah. Di sebuah tempat, terlihat Jin Yongseo sedang memarkirkan mobilnya. Nampaknya ia kesusahan karena tempat parkirnya penuh dan mencari-cari tempat lain yang masih kosong.
Saat ia mundur, tak sengaja menabrak mobil yang berada di belakangnya. Lalu ia pun keluar. Ternyata ia dibuat kaget saat melihat orang yang membawa mobil yang ditabraknya adalah Kang Rangga, pria yang ia kagumi saat pertama kali bertemu di Indomaret. Lalu ia pun memberikan kartu namanya dan menyuruh Kang Rangga untuk menghubunginya perihal ganti rugi karena telah menabrak mobilnya. Padahal tujuan lainnya agar ia bisa mendapat nomor dari pria yang sangat dikaguminya itu. Saat melihat kartu nama, Kang Rangga melihat namanya Jin Yong Seo dari perusahaan Marine Group. Nama tersebut sama dengan wanita yang akan dinikahi bosnya. Lalu ia bertanya, apakah dirinya adalah Jin Yong Seo? Lalu menjawab, ya, dirinya adalah Jin Yong Seo. Ia bertanya balik, apakah dia ada masalah dengannya? Tiba-tiba dari samping Kang Taimo menyeletuk, ya, ada masalah. Kau adalah Jin Yong Seo palsu. Ia menambahkan bahwa menggunakan identitas orang lain adalah tindakan kriminal karena beberapa hari yang lalu dirinya bertaaruf dengan orang yang bernama Jin Yong Seo. Akhirnya dia baru sadar bahwa orang yang berada di depannya adalah Kang Taimo. Lalu ia pun ditanya tentang Jin Yong Seo palsu yang bertaaruf dengannya. Kemudian Jin Yong Seo menjawab bahwa ia tidak tahu dan tidak kenal, melihat wajahnya pun tidak pernah karena ia mencarinya lewat agensi untuk bersandiwara. Jadi itu hanya sekedar hubungan bisnis saja. Kang Taimo pun tidak percaya sebab tas yang dipakai mereka berdua terlihat sama. Lalu ia mengancam akan melaporkan Jin Yong Seo kepada keluarganya bahwa ia telah berbohong. Dia pun memohon agar tidak dilaporkan. Kang Taimo pun bersedia menerima tawaran tersebut, tapi dengan syarat Jin Yong Seo palsu harus dibawa ke hadapannya. 코코넬이랑 로랑 전혀 모르는 Di 사람이 kamar, Jin Yong Seo membangunkan Shin Hari yang sedang tertidur. Lalu ia mengajaknya jalan-jalan untuk menghilangkan stres dan berbelanja pakaian apapun yang ia mau. Kemudian mereka pun memilih beberapa model baju lalu mendandani Shin Hari. Ia berpikir bahwa mungkin dirinya dimanja sampai seperti ini oleh Jin Yong Seo karena telah menolongnya membatalkan perjodohannya. Namun ternyata Jin Yong Seo menjebaknya. Ia meminta maaf karena tak ada cara lain. Ia menambahkan bahwa Kang Taimo mengetahui bahwa mereka berteman dan mengancam akan melaporkan ke orang tuanya karena telah berbohong. Sehingga dirinya mau gak mau harus menuruti kemauannya, yaitu membawakan Jin Yong Seo palsu atau Shin Hari. Ia menambahkan bahwa Kang Taimo akan datang untuk bertemu dengannya dan berpesan untuk mengenakan rambut palsu lalu pergi dengan berlari. Ketika Shin Hari akan mengejar Jin Yong Seo, ternyata Kang Taimo sudah datang. Sehingga ia pun berbalik dan langsung mengenakan rambut palsu yang diberikan oleh Yong Seo agar tidak ketahuan bahwa dia adalah Shin Hari, karyawan yang bekerja di perusahaan miliknya. Namun tak sengaja ia menjatuhkan kupon voucher wartegnya sehingga Kang Taimo mengambil dan tahu alamat rumahnya. Lalu ia pun bertanya, dibayar berapakah oleh Jin Yong Seo sehingga mau untuk menipu dengan cara berpura-pura menjadi orang lain. Shin Hari pun menjawab bahwa ia dibayar 800.000 won. Dirinya terpaksa melakukan hal itu karena kepepet hutang. Kemudian berjanji sebagai permintaan maafnya, ia mau disuruh apa saja asalkan dia mampu. Lalu Kang Taimo pun meminta nomornya untuk berjaga-jaga barangkali dia kabur dan menanyakan siapa nama aslinya. Bukannya berkata jujur, ia malah mengatakan bahwa nama dia adalah Shin Geum-hee karena takut jikalau menggunakan nama asli, dirinya bisa dipecat karena pasti dia tahu bahwa dia bekerja di perusahaannya. Terlihat kakek Irawan yang sedang menonton drakor sambil memakan cemilan. Drakor tersebut bercerita tentang dua keluarga yang menjodohkan anaknya. Namun, si pria merasa tidak menyukai wanita itu. Kebetulan di dalam film tersebut, pemeran utama wanitanya juga bernama Shin Geum-hee. Ia juga berasal dari keluarga pemilik warteg, sama seperti di kehidupan nyata milik keluarga Shin Hari. Nampaknya, itu hanya sebuah kebetulan belaka. Tak lama berselang, Kang Taimo pun tiba di rumah. Kemudian kakek menanyakan tentang hubungannya dengan Jin Yong Seo. Lalu ia menjawab dirinya memutuskan tidak akan menikahinya, lantas beranjak pergi.
Di perjalanan pulang, Shinhari memikirkan nama barunya. Sepertinya nama Shin Geum-hee tidak asing di telinganya. Padahal ia hanya melontarkan nama itu secara spontan. Lalu Shinhari menelpon Jin Yong-seo, tapi nomornya tidak aktif, sehingga membuatnya marah. Setelah sampai di depan rumah, ternyata Jin Yong-seo berada di rumahnya sedang membawa barang. Lalu ia pun mengejar dan memukulnya menggunakan gagang sapu. Ia sangat marah karena telah dijebak Jin Yong-seo. Seperti kata pepatah, ada batu di balik udang. Untungnya, ia sigap dengan memberinya nama palsu yaitu Shin Geum-hee. Jika tidak, pasti ketahuan namanya Shinhari, seorang karyawan yang bekerja di perusahaannya. Terlihat Kang Tae-mo yang sedang menonton TV, lalu tak sengaja melihat film dokumenter yang sedang membahas Archaeopteryx, yaitu dinosaurus purba yang dianggap sebagai leluhur semua burung modern. Sehingga ia mengingat Jin Yong-seo KW atau Shin Geum-hee atau Shinhari yang memberinya nama tersebut. Lalu ia pun menelpon untuk mengerjainya karena telah membohongi menjadi Jin Yong-seo KW, yang membuat Shinhari atau Shin Geum-hee tidak bisa tertidur lagi karena ia terbangun di jam 4 pagi. Di kantor, Ibu Wati yang melihat Shinhari bertanya, "Mengapa masih menguap?" Lalu ia menjawab bahwa semalam ia terbangun di malam hari dan kesulitan tidur lagi. Kemudian Pak Joni datang dan memberi gosip terbaru mengenai Kang Tae-mo yang ta'aruf dengan seorang wanita anak dari pendiri perusahaan Marine Group. Ia menjelaskan bahwa dengan bertemunya dua pemilik perusahaan, maka ada kemungkinan perusahaan tersebut digabung atau merger, sehingga harga saham perusahaan tersebut naik. Terlihat Kang Tae-mo yang sedang bertanya mengenai produksi kedua di pabriknya. Kang Rangga menjawab sekitar seminggu lagi. Lalu ia bertanya lagi mengenai pengganti Pak Romi yaitu Pak Bobi. Ia ingin makan siang dengannya hari ini. Namun Kang Rangga menjawab bahwa jadwalnya berubah. Hari ini Kang Tae-mo harus bertaruh dengan daftar wanita yang diberikan oleh kakeknya. Kemudian ia menemui 10 wanita yang ada di dalam daftar milik kakeknya dalam satu waktu dan satu wanita yang berada di Jepang. Setelah selesai menemui mereka semua, Kang Rangga bertanya, apakah dari ke-11 wanita itu ada yang cocok? Kang Tae-mo menjawab, dirinya sama sekali tidak ada rasa dengan mereka semua. Menurutnya, Shin Geum-hee lah yang lebih baik. Ia berbeda dengan wanita lainnya. Setibanya di rumah, kakek Irawan pun bertanya mengenai ta'arufnya dengan 11 wanita tadi. Kang Tae-mo menjawab, dari semua wanita itu, tak satu pun yang cocok dengannya. Mendengar hal tersebut, kakek langsung memberikan daftar wanita untuk dita'arufinya lagi. Ia akan terus memberinya daftar wanita puluhan bahkan ratusan orang sampai ada yang cocok dengannya. Setelah melihat daftar wanita, Kang Tae-mo pun langsung mengucap bahwa ia akan menikahi Shin Geum-hee. Kakek pun bertanya, bukannya kalian sudah putus? Lalu ia menjawab bahwa mereka putus sebentar kemudian rujuk kembali. Ia melakukannya karena pada saat itu sedang emosi. Seakan tak percaya, kakek bertanya kepada Kang Rangga perihal masalah tersebut. Kang Rangga pun menjawab bahwa semua itu benar. Setelah Kang Tae-mo memberikannya kode untuk mengucapkan kata iya, dia berharap dengan memberi kakeknya jawaban seperti itu, tidak ada lagi yang namanya ta'arufan. Kemudian dengan riang gembira, kakek pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, Kang Rangga bertanya mengenai perkataan yang barusan dilontarkan Kang Tae-mo kepada kakeknya. Padahal hal tersebut adalah bohong belaka. Ia pun menjawab bahwa dirinya punya rencana. Kemudian Kang Tae-mo menelpon Shin Geum-hee dan meminta untuk bertemu. Namun ia menolaknya dan beralasan ia sibuk. Kang Tae-mo pun mengancam akan mendatangi rumahnya apabila ia tidak mau menemuinya. Dengan terpaksa, akhirnya ia menuruti permintaannya. Lalu mereka pun bertemu. Kang Tae-mo menjelaskan tujuan mengajaknya bertemu. Ia meminta Shinhari berta'aruf dengannya dengan tujuan pernikahan.
dan itu hanya untuk berpura-pura saja agar kakeknya tidak memberi daftar wanita lagi untuk bertaaruf dengannya. Awalnya, Shin Geum-hee menolak permintaan tersebut. Ia berpendapat bahwa membohongi orang tua adalah dosa besar. Lalu ia pun diiming-imingi 2 kali lipat dari pemberian Jin Yong-seo kemarin. Kemudian, ia meminta waktu untuk memikirkannya. Lalu mereka pun pulang. Ketika Shin Hari datang ke warteg, tak sengaja ia melihat film drakor kesukaan pelanggan mereka. Kebetulan drakor itu juga disukai kakek Irawan yang bintang filmnya adalah Shin Geum-hee. Beberapa lama kemudian Min-woo menelponnya. Ia bertanya mengapa akhir-akhir ini dirinya tidak datang ke tokonya dan menghubunginya. Lalu ia menjawab bahwa dirinya akhir-akhir ini sedang sibuk. Padahal dalam hati ia sangat stres karena seseorang yang bernama Kang Tae-mo. Karenanya ia harus menjadi 2 orang dalam satu tubuh, yaitu Shin Hari dan Shin Geum-hee. Scene terakhir memperlihatkan Shin Hari yang berada di kamar dan beranjak tidur. Tiba-tiba ditelepon Kang Tae-mo dan mengatakan bahwa ia meminta bertemu dengannya dan dia sudah berada di depan rumahnya. Shin Hari pun kaget dan langsung berubah menjadi Shin Geum-hee untuk menemuinya. Setelah sampai di depan rumah dan masuk ke dalam mobil, Kang Tae-mo menyodorkan surat kontrak perjanjian kerjasama menjadi calon istri palsu. Shin Geum-hee pun menjawab bahwa dirinya saja belum bilang mau atau tidaknya mengambil pekerjaan tersebut. Namun, Kang Tae-mo memotong omongannya dan berkata, sudah tidak ada waktu lagi. Kakeknya meminta untuk dipertemukan dengan calon istri secepatnya. Shin Geum-hee pun menolaknya. Lalu ia pergi dari mobil tersebut dan Kang Tae-mo pun mengejarnya. Ia meminta alasan pasti menolak pekerjaan tersebut. Padahal di dalam hati Shin Geum-hee, ia ingin berkata jujur bahwa ia adalah Shin Hari, karyawan dari perusahaan yang dipimpinnya. Ia tak mau kalau dirinya diketahui sehingga bisa dipecat. Ketika sedang panik mencari alasan, tiba-tiba adiknya pulang. Sehingga ia pun mengusir Kang Tae-mo dengan cara mendorongnya karena takut ketahuan. Namun karena terlalu keras, ia malah terjatuh. Saat Shin Hari akan menolongnya, ia ikut terjatuh. Hingga akhirnya terjadilah adegan membagongkan saudara-saudara. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita serial film drama Korea berkelanjutan berjudul A Business Proposal season ke-1 episode kedua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan episode selanjutnya di Kin Master Movie. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.